Pagi-pagi harus buru-buru, antri bus yang penuh, bahkan takut terlambat juga. Hal itu buat sebagian orang cuma rutinitas, tapi buat banyak dari kita, hal itu bisa jadi sumber stres harian loh. Transportasi umum itu penting, tapi kalau nggak manusiawi, justru makin berat kan? Transjakarta melayani sekitar 800.000 penumpang tiap harinya. Tapi masih banyak nih keluhan terkait transportasi ini, seperti waktu kedatangan tidak tepat waktu, armada yang tidak memadai, dan juga bus yang penuh. Dalam psikologi lingkungan, hal itu dapat memicu crowding stress atau tekanan psikologis yang muncul akibat ruang yang sempit, terbatasnya ruang gerak, dan juga kebisingan yang tinggi. Aku pernah berdiri hampir sejam di bus, capek, lelah, pusing, sumpek. Dan aku juga takut telat kelas. Badan aku lemah, pikiran aku tegang. Rasanya kayak energi aku udah habis di jalan aja. Aku cuma pengen duduk sebentar, tapi tiap hari rasanya gini terus. Bukannya tenang, malah makin tegang. Menurut teori urban overload dari Milgram, kota besar bisa bikin otak kita jadi kewalahan karena banyaknya tekanan, mulai dari desakan, waktu, hingga suara. Kalau terus-menerus kayak gini, stres kita bisa jadi kronis. Apa aja sih efeknya? Yaitu kita bisa jadi burnout, terus juga gampang emosi, dan juga susah fokus. Kadang pas udah nyampe kampus, aku udah capek. Padahal kan baru jam 4 pagi. Rasanya kayak udah kalah, padahal kan hari baru mulai. Kita butuh solusi bersama terkait permasalahan transportasi ini, seperti armada yang memenuhi, transportasi yang datang tepat waktu, dan juga halte yang aman untuk kita tempati. Karena stres di jalan itu nyata, nggak bisa dianggap remeh. Di Indonesia ada juga loh transportasi umum yang sukses di sekolah. Nih, lihat aja MRT, tempatnya nyaman, bersih, dan juga tepat waktu loh. Selain itu, sistem layanan terpadu di beberapa kota telah menciptakan suasana yang mendukung, di mana penumpang bisa duduk dengan tenang, membaca, atau bahkan bekerja selama perjalanan. Jadi dari pengalaman seperti ini nunjukin kalau transportasi yang manusiawi ini bukan hanyalah mimpi, tapi kita juga pernah merasakannya dan bisa diperluas di kota lain. Hal positif ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, transportasi umum yang memadai dapat menjadi solusi mobilitas yang efisien, tetapi juga untuk mendukung kesehatan mental dan juga produktivitas. Transportasi umum yang baik itu bukan cuma soal cepat sampai, tapi soal bagaimana membuat masyarakat menjadi tenang dan sehat. Jadi, transportasi umum itu harusnya membuat kita lebih ringan, bukan malah menambah beban. Kalau di perjalanan aja udah bikin stres, gimana nanti mau produktif di tempat tujuan?